Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Handia Rizky dengan NIM 230154. Saya dari kelompok 9. Di sini saya beserta teman-teman saya yaitu Lilis Ayulasi dengan NIM 230182 dan Hamdana Cinta Aryananda 230172, dan terakhir adalah Sakla Umairah dengan NIM 2301191. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu aldehid dan keton. Baiklah, dimulai dari pengertian, yaitu aldehid dan keton adalah senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus karbonil atau sebuah ikatan rangkap C sama dengan O. Lalu, atom C pada gugus fungsi tersebut masih memiliki sisa 2 tangan yang dapat digunakan untuk mengikat H. Senyawa tersebut adalah aldehid. Jika selain H, senyawa tersebut adalah keton. Baiklah, saya Lilis Ayulasi dengan NIM 2301182. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkanal atau aldehid. Rumus umum dari alkanal atau aldehid ini adalah CnH2nO. Untuk rumus strukturnya RCOH, dan untuk gugus fungsinya adalah COH. Selanjutnya kita masuk ke tata nama IUPAC aldehid atau alkanal. Urutannya, yang pertama kita menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Yang kedua, nama rantai induk itu diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan menggantikan A dengan menjadi AL. Contohnya, jika jumlah C-nya 1, di alkana dia namanya adalah metana, dan kalau pada aldehid atau alkanal menjadi metanal. Yang kedua, kalau C-nya 2 yaitu etanal. Yang ketiga, propanal, butanal, dan selanjutnya. Selanjutnya, penomoran pada rantai induk dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi CHO. Selanjutnya, penamaan cabang alkil. Cabang alkil yaitu CH3 yaitu metil, C2H5 etil, dan seterusnya. Jika gugus alkilnya lebih dari 1, maka penamaannya kalau 2 diawali dengan di, 3 tri, 4 tetra, dan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh, dan ini adalah contohnya. Jadi penomorannya itu dimulai dari atom C yang mengikat OH. Itu nomor 1, CH nomor 2, CH3 nomor 3. Dan rantai induk ini memiliki panjang 3 yaitu propanal, dan untuk cabangnya ada di nomor 2 yaitu metil. Jadi nama senyawa ini adalah 2-metil propanal. Untuk contoh kedua yaitu penomorannya nomor 1 masih dimulai dari atom C yang mengikat OH. 1 CH2 CH3 CH3 nomor 4, dan cabangnya adalah metil. Karena cabangnya metil ini berada di nomor 2 dan 3, jadi namanya adalah 2,3 dimetil butanal. Selanjutnya kita masuk ke tata nama trivial aldehid. Nama trivial aldehid ini diturunkan dari nama asam karboksilat dengan menggantikan akhiran -at pada karboksilat dengan aldehid dan menghilangkan kata asamnya. Dan untuk cabangnya dimulai dari nomor 2 itu diganti angka 2 menjadi alfa, 3 beta, 4 gamma, dan 5 adalah theta. Contohnya, kalau C-nya 1 yaitu di dalam asam karboksilat itu namanya adalah asam format. Jadi formatnya atnya diganti aldehid dan asamnya dihilangkan. Jadi C1 pada nama trivial aldehid adalah formaldehida, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh, dan kita untuk menghitung rantai induknya kita menghitung dari atom C yang mengikat OH. 1 menghitungnya adalah ke bawah, karena ini merupakan rantai induk terpanjang yang dilewati oleh banyak cabang. Karena metilnya ada di cabang kedua yaitu alfa, dan etilnya ada di cabang ketiga yaitu beta, dan rantainya itu ada 5. Jadi 5 itu dalam aldehid namanya feraldehid,
Jadi untuk nama senyawa ini adalah beta etil alfa metil peraldehyde. Selanjutnya kita akan masuk ke tata nama iopet keton. Lalu di sini untuk penamaannya sama dengan aldehida tadi, hanya saja yang berbeda di akhirnya yaitu A berubah menjadi on, dan juga untuk penomorannya dari salah satu ujung rantai induk sehingga gugus fungsi CO dapat nomor terendah. Baiklah, di sini ada contohnya, yaitu di sini terdiri dari 3 atom karbon. Untuk penomorannya bisa dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya kiri ke kanan. Di sini saya akan mengambil penomorannya dari kanan ke kiri, yaitu karbonnya terletak di 2. Jadi untuk penamaannya bisa jadi 2 propanon ataupun propanennya saja. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tata nama trivial keton. Untuk cara penamaan trivial keton yaitu menambahkan alkil 1 lalu alkil 2 lalu ditambahkan kata keton. Di sini ada contohnya, yaitu ini memiliki 1 CH3 yaitu metil, lalu ada CH2, CH3 itu digabungkan jadi C2H5 menjadi etil. Jadi untuk penamaan ini adalah etil metil keton. Selanjutnya kita masuk ke sejarah aldehida. Aldehid ditemukan pada awal abad ke-19, lebih tepatnya pada tahun 1835 oleh ahli kimia Jerman Baron Justus von Liebig yang pertama kali mengisolasi molekul-molekul tersebut. Dikenal karena karyanya di bidang organik. Lalu untuk sejarah keton pertama kali diidentifikasi oleh ilmuwan Alkmaar Petrus Jacobus pada tahun 1848, namun penemuan ini tidak mendapatkan perhatian pada awalnya. Namun pada tahun 1967, Robert L. Fitch, seorang ilmuwan biokimia Amerika, menggambarkan secara rinci produksi dan metabolisme dan potensi terapinya dalam berbagai kondisi medis. Baiklah, saya Hamdana Cinta Ariananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dan sifat fisika dari aldehid dan keton. Selanjutnya, sifat fisika aldehid dan keton. Yang pertama itu ada aldehid cukup rendah, berupa zat cair berbau tidak enak. Misalnya itu formalin. Makin panjang rantai karbon, maka aromanya makin harum seperti buah. Maka aldehid juga banyak digunakan sebagai bahan pembuatan parfum. Kedua, aldehid dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibanding alkohol yang jumlah atom C-nya sama. Hal itu karena tidak adanya ikatan hidrogen besarnya di antara senyawa yang berikatan H dengan senyawa nonpolar. 3. Kelarutan aldehid dan keton yang ber-MR rendah dalam air hampir sama dengan kelarutan alkohol, karena aldehid dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. 4. Daya hantar listrik aldehid dan keton merupakan senyawa non-elektrolit, artinya tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini karena senyawa ini tidak terdisosiasi menjadi ion ketika dilarutkan dalam air. Tidak seperti elektrolit seperti NaCl yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-, serta dapat menghantarkan listrik. Sifat kimia aldehid dan keton. Ikatan aldehid dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif, sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. 2. Kepolaran aldehid dan keton merupakan senyawa polar, sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. 3. Aldehid lebih reaktif daripada keton. Hal itu terlihat dari sifat reduktor kuat yang dimiliki oleh aldehid. Keton merupakan reduktor yang sangat lemah. Sakila Umairo dengan NIM 2301191. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aldehid dalam industri kimia. Nah, yaitu contohnya formalin. Aldehid dalam formalin adalah hasil dari proses oksidasi metanol. Formalin atau formaldehida adalah senyawa kimia yang umum digunakan sebagai bahan pengawet dalam industri dan laboratorium. Aldehid dihasilkan selama proses penguraian formalin. Hal ini terjadi karena metanol yang merupakan salah satu komponen utama formalin dapat mengalami oksidasi menjadi formaldehida. Parfum, yaitu ada beberapa manfaat aldehid dalam parfum, yaitu untuk memberikan kesegaran, meningkatkan daya tahan, dan memberikan karakteristik khusus. Nah, selanjutnya penggunaan keton dalam industri kimia. Contohnya yaitu seperti cat.
Keton dapat digunakan dalam industri cat sebagai pelarut pencair dan bahkan sebagai bahan aktif dalam formulasi cat tertentu, yaitu biasanya digunakan sebagai pelarut. Selain itu, keton juga dapat digunakan dalam pembuatan asam asetat. Nah, asam asetat biasanya diproduksi melalui dua metode utama, yaitu fermentasi dan oksidasi. Keton tidak memiliki peran spesifik dalam produksi asam asetat. Selanjutnya kita lanjut ke dampak aldehid dan keton pada kesehatan. Seringnya paparan aldehida dan keton di lingkungan ditambah dengan metabolisme aldehida yang tidak efisien berpotensi menyebabkan peningkatan risiko kesehatan terhadap penyakit seperti kanker, pusing, mual, atau penyakit kardiovaskular dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.